Faktor penyampingan ini menunjukkan hakim tidak netral dalam persidangan ini. Isi dalam rekaman itu bermuatan hal-hal yang berdampak buruk pada hakim dan jaksa. Sepowerful apa sih aku di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Detik-detik kelanjutan agenda sidang perkara pidana yang melibatkan Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tentu menjadi hal yang begitu dinantikan oleh publik. Berdasarkan kabar yang berhembus pekan lalu, sidang lanjutan ibu 3 anak itu akan kembali diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada esok hari 7 Agustus 2025. Sorotan tajam publik terhadap agenda sidang lanjutan esok hari tentu tidak lepas dari kejutan yang baru terkuak dalam agenda sebelumnya. Seperti diketahui, Nikita sudah membawa bukti baru berupa rekaman suara yang digadang-gadang membuktikan adanya upaya penyuapan terhadap aparat penegak hukum yang diduga dilakukan oleh pihak Dr. Reza Gladys. Dan mencoloknya lagi, majelis hakim terlihat jelas menolak pemutaran rekaman itu. Lantas mungkinkah penolakan dari majelis hakim memiliki implikasi besar? Serta bagaimanakah pula bantahan Dr. Reza? Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas, tapi apapun itu aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok, aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Ini memang framingnya luar biasa nih kita ini. Luar biasa memang kita akui framingnya itu untuk membentuk opini publik itu luar biasa. Padahal apa sih rekaman itu? Nggak jelas kok. Apabila rekaman ini mengandung nilai kebenaran dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang disahkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka ini menjadi satu peristiwa yang ketiga, di mana ada indikasi atau dugaan melakukan rekayasa kasus yang sudah menghendaki perkara ini harus memiliki hasil yang diinginkan oleh pelapor. Sepowerful apa sih aku di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Silahkan laporkan ke polisi itu rekaman ini, benar atau tidak, biar dievaluasi. Jangan katanya rekaman siapa juga kita nggak tahu, apa bicara kita nggak tahu, tiba-tiba dinyatakan bahwa ini menyuap hakim, menyuap jaksa, mengkondisikan hakim. Ini apa ini kasus? Faktor penyampingan ini menunjukkan hakim tidak netral dalam persidangan ini, yang tentu pasti tidak netral. Karena isi dalam rekaman itu bermuatan hal-hal yang berdampak buruk pada hakim dan jaksa. Tidak mungkin itu akan dibuka. Maka dianggap mengesampingkan. Maka ada upaya lain yang bisa dilakukan oleh lawyer adalah melakukan pengaduan atas dugaan konspirasi 3 pihak kepada pihak yang berwajib. Termasuk tidak menutup kemungkinan ini ada upaya suap juga, sehingga dapat mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya secara profesional, yang akhirnya putusan itu pasti mengikuti selera-selera sponsor tadi yang mempengaruhi, begitu. Tak dapat dipungkiri, manuver mengejutkan Nikita Mirzani pada agenda sidang sebelumnya telah berbuntut panjang. Pasalnya, aksi wanita kelahiran tahun 1986 itu sontak menjadi bahan perdebatan sengit di media sosial.
Bahkan, tak sedikit pihak yang memiliki latar belakang penting juga ikut bersuara. Salah satunya adalah Laode Umar Bonte, seorang politikus sekaligus wakil rakyat daerah pemilihan Sulawesi Tenggara, di mana Laode Umar Bonte tegas menyuarakan dugaannya jika Nikita sudah dikriminalisasi. Menariknya, aksi Umar Bonte mendapatkan tentangan keras dari Fitri Salhuteru yang merasa ia sudah berbicara di luar kapasitas. Lantas, seperti apakah Laode Umar Bonte menyikapi itu semua? Apakah saya ada hubungan dengan Nikita Mirzani? Tidak ada sama sekali. Apakah pernah saya ketemu dia? Tidak pernah. Apakah saya ada hubungan bisnis dengan dia? Tidak ada sama sekali. Tidak ada satu kaitan apapun dengan Nikita Mirzani. Tidak ada. Saya hanya ingin bicara soal penyelamatan hukum. Jangan ada kesewenang-wenangan, jangan ada pesanan, dan jangan ada kezoliman terhadap siapapun. Itu cara pandang saya. Kalau kamu tersinggung dengan pola saya, kamu tidak suka dengan pola saya, no problem. Tetap ingat, saya hanya ingin menyampaikan, jangan sampai suatu saat permasalahan kriminalisasi, ketidakadilan itu menimpa dirimu atau keluargamu. Tetapi kalaupun juga menimpa dirimu dan keluargamu, saya pasti hadir, akan ikut membantu, akan ikut berbicara, akan ikut menyelamatkan hukum. Karena saya katakan, saya tidak punya kepentingan apapun di situ. Tidak ada kepentingan apapun, tidak ada. Kepentingan popularitas, buat apa popularitas? Saya sudah jadi anggota DPD RI. Soal urusan jabatan politik juga tergantung Tuhan, tergantung Allah. Tidak ada masalah. Saya terpilih menjadi anggota DPD RI itu karena rakyat memilih saya, mencintai saya, menghormati saya, dan mereka memiliki harapan untuk berbicara mewakili hati nurani mereka. Banyak anggota DPD RI, banyak anggota DPR RI sekelas Uya Kuya juga berbicara soal bagaimana menyelamatkan bangsa Indonesia, menyelamatkan warga negara Indonesia dari kejahatan produk-produk yang ilegal. Banyak orang yang ingin masuk dalam persoalan ini, itu kan kita bisa menggali motivasinya, apakah keberpihakan ini ada suatu deal atau memang orang ini coba menumpang dalam kasus Nikita Mirzani. Itu indikasinya banyak, tidak tunggal. Ya begitu sih menurut saya. Saya hanya ingin melindungi masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia dari produk-produk yang berbahaya. Itu yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, saya sebagai anggota DPD RI tidak ingin satu orang warga negara pun yang dizolimi dan yang diperlakukan tidak adil oleh hukum. Itu aja. Kita ingin menjaga hukum kepada siapa saja, siapapun dan siapa saja. Kita harus bisa melindungi orang-orang yang dizolimi. Itu tekad kita. Dalam kasus Nikita Mirzani ada banyak sekali muatan politik. Karena ada muatan politik, hakim tidak lagi netral, lalu jaksa juga tidak menjalankan tugasnya secara profesional. Karena saya melihat dalam ruang sidang itu semacam ada overacting yang berlebihan, di mana jaksa menggunakan kewenangan sebagai jaksa penuntut umum, tetapi melampaui etika dan moral dalam ruang persidangan. Di lain sisi, Badan Pengawas Obat dan Makanan justru menghadirkan kejutan baru di tengah panasnya polemik Nikita dan Reza. Ya, belum lama ini, DPOM telah merilis daftar 34 produk berbahaya. Dan menariknya, salah satu produk milik pihak yang kini sedang berperkara diduga termasuk ke dalam daftar produk berbahaya tersebut. Oleh karena itu, Taruna Ikrar selaku Ketua BPOM pun menyatakan kesiapannya bila mana harus hadir memberikan kesaksian dalam sidang pidana Nikita Mirzani menghadapi Reza Gladys. Nah, seandainya misalnya dalam proses yang berhubungan dengan intinya begini, sekarang ini kan lagi ramai di pengadilan. Kan kita juga baca dan ikuti bahwa di pengadilan itu yang dituntut adalah hubungannya dengan
pemerasan. Ya, ada undang-undangnya tentang pemerasan dan sebagainya. Ya biarlah hukum yang berbicara, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Badan POM. Hanya memang domain awalnya peras memerasnya mungkin hubungannya dengan produk yang disahkan Badan POM. Maka Badan POM berjanji kalau Badan POM diminta untuk menjadi saksi, kami dari Badan POM siap memberikan saksi. Saksinya apa? Adalah saksi ahli, karena itu kan diatur dalam undang-undang. Jadi saya kira semua dijawab ya. Kalau kita lihat ini bukan permainan, tapi strategi. Bagaimana Nikita menyelamatkan dirinya sebagai terdakwa yang akan dituntut oleh jaksa penuntut umum. Nah, pernyataan dari Badan POM Republik Indonesia ini menjadi satu kekuatan baru, memunculkan kausalitas dalam konflik antara Nikita dan Reza Gladys. Ini kan kausalitas ini, bahwa dalam konsep tuduhan pemerasan itu tidak mendasar, tetapi kausalnya adalah persoalan upaya dugaan penyuapan, ya. Ada dugaan upaya penyuapan yang dilakukan oleh si pelapor, dalam hal ini Reza Gladys, terhadap Nikita Mirzani. Nah, inilah fungsi dari hakim sebagai lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menggali fakta-fakta di dalam persidangan, supaya apakah ini adalah pemerasan atau memang ada upaya pembungkaman, dalam kata lain suap, supaya Nikita Mirzani tidak melakukan speak up atau memberikan pernyataan yang berdampak pada citra buruk seorang dokter maupun omset terhadap penjualan produk itu. Intinya begini, untuk sampai kepada berbagai macam persoalan ini, lembaga kami, Badan Pengawas Obat dan Makanan, betul-betul tegak lurus kepada aturan. Kita tegak lurus, ya karena kita lembaga independen, kita tegak lurus sama aturan. Tentu secara hierarki, kami bertanggung jawab ke Presiden. Presiden Republik Indonesia adalah kami punya komandan, kami punya ini. Jadi apapun keputusan dari pemimpin tertinggi kita ikutin. Tetapi tentu Presiden akan mengikuti juga undang-undang. Kita akan ikuti aturan-aturan yang ada. Apa yang diumumkan oleh BPOM tentunya menjadi catatan tersendiri dalam kisah perseteruan panjang antar penguasa besar dunia skincare. Apalagi bukan produk Dr. Reza saja yang termasuk dalam daftar baru itu. Ya, produk milik pengusaha skincare asal Aceh, Sheila Saukia, juga ikut disertakan dalam daftar tersebut. Seolah BPOM ingin membuktikan bahwa pihaknya selalu tegak lurus dan mengedepankan keselamatan masyarakat Indonesia. Dan ketika dimintai pendapat soal hal ini, kuasa hukum Sheila dan Reza Gladys pun memiliki satu suara, yakni menghimbau korban untuk segera melaporkan dengan mekanisme hukum yang tepat. Nah, sekarang ada pesohor yang lagi bermasalah. Kami sudah jelas-jelas kan memberikan sanksi. Dan kami tidak dikejar-kejar bukan karena dia pesohor, kami tidak melakukan tindakan, kami melakukan penindakan. Baru-baru ini kami umumkan ada 34 produk kan, dua hari yang lalu. Kami putuskan, umumkan secara resmi dan sebagainya. Percayalah, Badan POM itu tidak berpihak. Siapapun, kita berpihaknya pada aturan. Pesohor tersebut, apakah pesohor yang Ibu sebutkan tadi atau pesohor yang lain, kita tidak ada hubungan, yang ada kita hubungannya dengan produk. Kalau seandainya ada produk SS yang dianggap ya merugikan kesehatan ya si penggunanya, tentu kami persilahkan untuk mengajukan klaim, mengajukan tuntutan. Tentu harus disertai dengan bukti-bukti. Bukti-buktinya itu apa saja? Bukti pembelian, bukti penggunaan, berapa lama digunakan.
Karena sekarang kan bisa saja dia sebelumnya menggunakan produk lain, lalu dia membeli produk SS, lalu dia mengklaim bahwa itu penggunaan dari SS. Jadi suatu pembuktian itu harus secara keseluruhan, bukan hanya dengan bond saja. Lalu datang, ini saya bintik-bintik misalnya. Tentu kan dokter harus memeriksa dia, berapa lama dia menggunakan ya produk atau obat-obatan itu sendiri yang menimbulkan suatu dampak. Kalau dia baru beli 2 hari, ternyata penggunaan dari hasil pemeriksaan lab itu sudah beberapa waktu lama, tentu harus diuji kembali. Dan kalau ada masyarakat yang menerima dampak daripada skincare ini, laporkan. Jadi mekanisme hukumnya ada, bukan di sosial media, tapi laporkan, baik ke polisi maupun ke BPOM. Jangan jadi gosip. Jangan jadi hoax namanya. Gitu. Kalau produknya melanggar, Badan POM akan bertindak sesuai dengan aturan, tindakan sesuai dengan otoritas yang kita miliki. Pertama, tindakan kita, at least kalau dia punya nomor izin edar, lantas dia melanggar, misalnya tidak sesuai peruntukannya, maka izin edarnya kita bisa cabut. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak punya nomor izin edar, atau nomor izin edarnya palsu, berarti kan itu ilegal. Nah, tentu kita akan panggil perusahaan tersebut, pemilik perusahaan tersebut untuk menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai dia juga dikerjain oleh orang lain. Belum tentu kan dia yang berbuat, yang memalsukan kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.